Nah, saya akan menjelaskan bagaimana menghitung obligasi, ya, menghitung nilai suatu obligasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, obligasi kan bukannya sudah ada nilainya di obligasinya? Iya, betul sih. Tapi itu bukan nilai suatu obligasi, itu adalah face value ya. Face value itu apa? Nilai, kalau mungkin saya bilang itu adalah nilai akhir. Contoh begini, misalnya saya beli obligasi yang nilainya 10 juta. Maka penerbit akan mengembalikan 10 juta saya itu di akhir. Saat saya mau membeli obligasinya, bisa jadi harganya bukan 10 juta, bisa jadi lebih tinggi, lebih rendah. Tetapi 10 juta itu adalah nilai yang pasti saya akan dapatkan di akhir kepemilikan obligasi saya. Nah, makanya yang akan saya bahas adalah bagaimana menentukan nilai awal dari obligasi. Nah, jadi saat kita beli obligasi itu, nilainya berapa sih? Nah, karena nilai suatu obligasi tidak hanya ditentukan oleh face value-nya, tapi ditentukan oleh ini dia ya, market interest, bunga pasar. Nah, kenapa begitu? Nah, logikanya begini. Misalnya saya punya obligasi nih, saya mau nerbitin obligasi. Kita pakai contoh visual aja ya. Bunganya 8% nih. Nah, tapi ternyata bunga di pasar artinya apa? Rata-rata bunga di pasar, bunga di pasar tuh, di pasar itu kan punya banyak aset yang menawarkan return tersendiri. Nah, itu seluruh asetnya rata-ratanya, contoh misalnya di sini 10%. Kira-kira orang mau nggak beli obligasi kita yang cuma nawarin 8% sementara market interestnya 10%? Jelas nggak mau. Sebagai orang yang rasional, investor pasti memilih instrumen investasi yang lain dibanding yang punya saya ini cuma 8%. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, saya menjual obligasi saya ini di bawah nilai face value saya. Makanya saya kasih diskon di sini. Nah, itulah dia ya logika kenapa sih suatu obligasi bisa didiskon. Karena begitu. Nah, contoh lain misalnya saya punya obligasi nih 8%, saya tawarin ke investor. Kalian kalau mau beli saya kasih 8% loh setahun. Sementara rata-rata bunga di pasar 6%. Wah, investor pasti mau lari ke saya ya. Nah, karena investor mau punya obligasi yang saya keluarkan ini, semakin banyak kan permintaan, yang pasti harga naik. Otomatis mereka pasti beli obligasinya di atas dari nilai nominal obligasi saya. Makanya itu diberi nama premium. Ya untung dong. Kenapa? Nanti mungkin ada yang bertanya, kenapa Pak kok mereka mau ngeluarin uang lebih tinggi? Ya jawabannya sederhana, karena return yang saya tawarkan lebih tinggi. Nah, itu logika dibalik kenapa sih ada premium dan diskon. Bahkan bukan untuk obligasi saja, tapi untuk rata-rata seluruh instrumen keuangan yang punya yang bergantung pada bunga pasar ya. Maksudnya yang diperdagangkan di pasar bebas gitu ya. Nah, tapi kita akan fokus ke obligasi. Nah, ini saya kasih contoh soal obligasi yang standar. Nah, di sini kita punya obligasi 100.000 keluar 1 Januari 2019, 5 tahun dengan kupon yang 9%. Kupon 9% artinya tiap akhir tahun yang megang obligasi ini akan dapat 9% kali 100.000 ya. Atau di sini ya 9.000. Nah, pada waktu yang bersamaan bunga pasarnya untuk obligasi jenis ini juga sama 9%. Nah, otomatis berapa sih nilainya? Mungkin kalian udah tahu ya, kalau dia sama, kuncinya adalah ya, nilai face value-nya itu sama dengan nilai obligasinya. Nilai sekarang obligasi yang di sini ya sama dengan nilai face value-nya. Kenapa? Karena bunganya sama. Nah, kalau kita lihat perhitungannya bagaimana? Nah, perhitungan inilah yang nanti saya akan ajarkan detail ya. Tapi saya ajarkan saat kita bahas soal diskon atau premium saja ya. Di sini dapatlah ternyata kalau 100.000 ini dibawa ke sini nilainya sama, tetap sama 100.000 ya gitu. Nah, terus bagaimana nih jurnalnya? Nah, hati-hati dalam menjurnal. Oke. Obligasi ini adalah transaksi dua pihak. Kalau di buku ini kita lihat, kita jurnal dari sisi
siapa nih, penerbit obligasi atau investornya ya, atau pembeli obligasinya. Saat kita dapat cash awal di sini, kita berarti penerbit obligasinya ya, kita punya utang obligasi bonds payable, nilainya 100.000. Nah, ini yang harus hati-hati ya, ini adalah nilai awal, bukan face value-nya ya. Angka ini adalah yang didapatkan dari perhitungan yang tadi. Itu yang kita jurnal 1 Januari. Saat kita mengeluarkan utang, otomatis kita dapat. Nah, karena nilai parnya sama, ya udah kita akui kita akan dapat cash senilai dengan face value-nya. Nah, selanjutnya pasti ya, kan tadi tiap akhir tahun dia akan dapat bunga 9%. Otomatis kita ada kewajiban untuk membagikan bunga. Otomatis bagi sisi penerbit kita akan catat sebagai interest expense. Nah, karena dibayarnya tanggal 1, maka kita catat interest payable dulu. Nah, saat tanggal 1 ini kan ini namanya apa? Jurnal adjustment ya. Ini kan adjustment. Nah, saat kita tanggal 1 kita bayar, ya udah kita hanya jurnal pelunasan utang. Tidak melibatkan expense lagi, terus expense lagi. Nah, mungkin ini yang ingin saya jelaskan. Saya mau bahas simpel aja. Mungkin beberapa mahasiswa masih menggunakan tabel bunga ya, tabel bunga yang itu 1% atau mungkin ada yang langsung menggunakan kalkulator finansial. Saya nggak ada masalah kalian mau mencarinya bagaimana, yang termudah saja. Cuman yang kalian harus paham adalah konsepnya. Oke, kita masih pakai soal yang tadi, cuman di sini ada diubah ya. Market rate-nya 11%. Nah, kalian harus tahu ya, jangan dihafal ya. Kalau kita punya 9% dan bunga pasar 11%, kita dalam posisi lemah. Karena cuma 9%. Pasti kita akan, harga obligasi kita akan kita turunkan, kita akan diskon. Nah, oke. Terlepas mau dia diskon atau premium, apa sih yang harus kalian lakukan dalam menghitung nilai awal obligasi? Nah, di tabel ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan baik ya. Jadi kita untuk menggambarkan obligasi itu kita gambar garis waktu seperti ini. Nah, 100.000 ini seperti yang saya bilang tadi, itu adalah nilai akhir. Nah, sementara setiap di akhir tahun 1 sampai 5 itu kita ada mengeluarkan 9.000. Nah, sekarang kalian harus dari perspektif pembeli obligasi. Contoh misalnya kalian mau beli obligasi ini. Nah, kalian pasti memperkirakan kan 100.000 ini nilai sekarangnya berapa ya? Atau 9.000 yang ini nilai sekarangnya berapa ya? 9.000 yang ini, 9.000 ini, dan semua yang punya nominal atau satuan moneter, kalian harus pertimbangkan nilai sekarangnya berapa. Nah, jadi konsep dalam menghitung nilai awal obligasi itu adalah menilai sekarangkan semua angka-angka yang ada terkait dengan obligasinya. Dan untuknya angka yang terkait dengan obligasi itu hanya 2 ya, yaitu adalah face value dan kupon. Nah, bagaimana sekarang kita mau membawa menjadi nilai sekarang ini? Makanya di sini tulis PV ya, PV. Nah, bagaimana? Ya ini menggunakan rumus bunga majemuk dan anuitas ya. Nah, mungkin kalian udah belajar. Sayangnya di buku ini sedikit lebih pro menggunakan tabel bunga ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalian jangan bergantung pada tabel bunga. Kenapa? Tabel bunga ini punya kelemahan juga sih. Pertama, mungkin akurasi ya. Ini kan akurasinya kan dia hanya 5 angka di belakang koma. Oke, mungkin tidak material, tapi tetap lebih akurat mungkin kalau kita menggunakan kalkulator finansial atau formula aslinya ya. Yang kedua juga kalau kita mengandalkan tabel bunga, kita akan bergantung terus. Kita nggak bisa jadinya. Nah, kan lebih baik mungkin kalau untuk kalian itu kalian hafal rumusnya. Nah, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, yang harus di present value tadi itu apa sih? Hanya 2 ya, yaitu face value dan bunga ini ya, kuponnya. Kita akan bawa dia menuju ke sini. Konsepnya sesederhana itu membawa. Nah, cuman mungkin walaupun konsepnya sederhana, yaitu mempresent value kan semua angka-angka ini, kalian harus paham bagaimana itu formulanya. Nah, formula mungkin saya tidak mengajarkan, cuman mungkin saya mention
dia adalah bunga majemuk biasa ya. Kalau bunga majemuk biasa itu saya kasih saran singkat langsung deh. Yang perlu kalian ingat adalah ini saja ya, 1 tambah I pangkat N. Nah ini adalah faktor bunga ya, ini faktor bunga majemuk. Nah kalau kalian mau mempresent value kan, nilai yang kalian present value kan itu dibagi dengan ini. Nah, sementara kalau kalian mau memfuture value kan, maka kalian harus kalikan dengan yang ini. Jadi intinya ini maaf saya undo dulu, bisa nggak ya? Wah ternyata undonya bermasalah. Ya udah, 1 tambah I pangkat N ini kalau kalian mau cari present value-nya adalah sebagai pembagi. Nah itu catatan untuk kalian. Kalau kalau mau dicari nilai mendatang atau future value-nya, ini sebagai pengali. Nah 0,59345 ini dapatnya dari mana? Nah 1 tambah I-nya kan tadi berapa? I-nya 11% ya. 11% atau 1,11 aja ya langsung ya. 1,11 pangkat berapa? 5. Nah, tapi ini sebagai pembagi ya. Atau kalau kalian mau gampang ini tinggal ganti minus 5 aja. Ya boleh. Nah, itu untuk yang principal atau face value. Cukup hafal yang 1 tambah I pangkatnya. Nah, yang 9.000 untuk kupon-kuponnya ini yang mungkin agak pusing ya. Nah, kalau ini kan rumusnya adalah PBOE ya, ordinary annuity. Nah, annuitas itu rumusnya memang agak panjang. Nah, kalau tunggu saya munculkan yang. Nah, ini dapat angka ini dari mana nih? Nah, dapat angka ini dari kalau rumusnya itu adalah 1 kurang 1 tambah I pangkat minus N per I. Nah, ini tinggal dikali 9.000 kali yang ini. Nah, saya sih jujur lebih senang sama cari formula ya, menghafal rumus. Dan lagi pula ini applicable. Kalau biasa saya mau lihat kredit handphone atau yang lain-lain, saya pasti hitung dulu nih, iseng-iseng berapa ya jadinya nilai sekarang ya. Dan ini akan berguna sampai materi-materi mendatang deh, sampai materi investment juga tetap kita pakai ini, bahkan sampai leasing juga. Jadi kalian nggak ada salahnya untuk menghafal formula ini. Nah, setelah dapat present value-nya otomatis ditambahkan ya. Kenapa ini ditambahkan nih 59 tambah 33 ini? Ya karena tadi saya bilang konsepnya adalah membawa nilai-nilai obligasi tersebut ke nilai sekarang. Itu cara terbaik untuk menghitung nilai wajar dari suatu obligasi. Cuman yang perlu penekanan adalah dalam memperhitungkan I yang di sini ataupun I yang di sini itu harus menggunakan bunga pasar, bukan kupon. Kupon murni hanya untuk menentukan dari mana sih 9.000 ini berasal. 9% kali 100.000 selesai. Jadi kupon kita tidak pakai dulu ya, tingkat bunga kupon rate-nya itu. Nah, terus bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya mungkin ada. Nah, ini kita akan bahas ya. Nah, karena tadi kita dalam posisi lemah, kita nggak bisa menjual obligasinya 100.000. Setelah perhitungan mendetail tadi, kita dapat obligasi kita nilainya hanya 92.000. Nah, kita jurnal deh, utang obligasi kita 92.000. Walaupun nominalnya 100.000. Beberapa buku lama mungkin masih menulis bonds payable-nya 100.000, terus ada penulisan discount-nya ya. Discount-nya di sisi debit di sini, discount sebesar ya ini ya, selisihnya 100.000 kurang 92.000. Tapi kita akan langsung begini aja ya, biar ringkas ya. Lagi pula kan akuntansi nggak apa-apa ya, substansi mengungguli bentuk. Nah, terus bagaimana perhitungan bunga? Nah, perhitungan bunga sedikit lebih pelik lagi ya. Kenapa? Kalau tadi bunga kupon itu sama dengan interest expense. Nah, yang ingin saya tekankan, interest expense itu tidak sama dengan jumlah uang yang kita keluarkan. Contoh, kan menurut kesepakatan dari obligasi tadi, kita akan wajib membayar $9.000 tadi ke pemegang obligasi kita, pembeli obligasi itu. Tapi bukan berarti
uang yang kita keluarkan ini 9.000 ini itu menjadi interest expense. Nah, kenapa? Karena perhitungan obligasi itu menggunakan metode bunga efektif ya, effective interest method. Maka bunganya, beban bunganya itu harus menggunakan tingkat bunga pasar. Nah, karena obligasi kita 92.000 nilainya, maka dikalikan tingkat bunga pasar. Jadi penekanannya itu, interest expense itu adalah menggunakan variabel pasar, bukan dari kupon. Nah, terus selisihnya gimana nih? Ini kan belum balance nih ya. Ini kan belum balance ini. Itu diakui sebagai apa? Itu mengamortisasi obligasi kita. Nah, jadi kan obligasi kita 92.000. 92.000 ini kuncinya nanti dia akan menjadi 100.000 di akhir tahun, di akhir umur obligasinya. Bagaimana? Dengan kita cara mencicil seperti ini. Nah, terus angka ini dapat dari mana? Nah, angka ini kita akan dapat mungkin lebih mudah kalau menggunakan tabel ya. Kita langsung skip aja ya. Oh, ternyata di sini nggak ada tabelnya ya. Udah, kita ternyata pakai tabel yang lain aja ya. Nah, lanjut yang di sini dulu deh, tadi ketahan ya. Nah, jadi saat kita menjurnal beban bunga yang biasanya hanya interest expense pada cash atau interest expense pada interest payable, kita harus mengamortisasi. Pertanyaannya, kapan kita harus mengamortisasi? Ini istilahnya mengamortisasi ya. Kapan kita harus mengamortisasi obligasi kita? Kalau, jawabannya kalau dari awal memang obligasinya itu terbitnya diskon atau premium. Diskon dan premium ya. Jadi kalau dia diskon, pasti kita amortisasi ke atas. Kalau dia premium, kita akan amortisasi ke bawah ya. Artinya apa? Kita turunkan nilainya sampai ke base value-nya. Mungkin perhitungan lebih detailnya akan di sini ya. Nah, ini yang teori, saya akan skip lagi. Kita akan langsung loncat ke ya, halaman 1422 effective interest method yang tadi saya bilang. Nah, balik lagi ya, sederhana sebenarnya obligasi itu adalah menilai sekarang kan atau mempresent value kan nilai-nilai obligasi. Pertama nilai face value dan yang kedua adalah bunganya ya. Nah, ini kalau semi annual, saya harap kalian bisa belajar sendiri ya. Kalau tadi kan kita contoh kasus pertamanya kan hanya yang tahunan ya, ini semi annual tapi konsepnya sama. Kita tetap present value kan ya. Nah, ini yang tadi tabel saya bilang. Oke. Oh, ternyata masih ini dengan soal yang berbeda ya. 8%. Nanti kalian akan ada tugas yang mengerjakan seperti ini, jadi nggak usah takut ya. Kalau ternyata lihat, waduh ini banyak banget angkanya. Pula wajar ya, hasil angka-angka. Nah, saat tanggal 1 obligasi kita terbit itu nilainya 92.000. Nah, berdasarkan perjanjian obligasinya kita akan membayar 4.000. 4.000 ini apa? Dari mana? 8%. Tapi dia semi annual ya. Semi annual itu berarti dia semesteran, setahun 2 kali. 8% kali 100.000, 8.000. Nah, maka kalau karena dia semi annual bagi 2, tiap tahun dia nyicil 4.000. Nah, ingat, ini bukan interest expense. Oke, interest expense adalah menggunakan variabel pasar ya. Variabel pasar artinya kita menggunakan ini ya, yield ini. Bunga pasar ini 10%. 10% dari apa nih? 10% dikalikan 92.000 ini. Tapi karena ini semi annual, maka dibagi 2. Nah, maka ada selisih di sini. Nah, selisih inilah yang akan mengamortisasi diskon kita. Jadi kalau kalian lihat tadi seperti yang saya bilang, diskon itu akan menarik ke atas. Jadi di 92.000, di akhir pasti dia harus 100.000. Kenapa? Karena biar nanti di akhir kan obligasi itu kan di akhir si penerbit harus membayar senilai face value. Maka nanti bond payable kita nilainya segini. Otomatis
otomatis nanti di akhir kita tinggal menjurnal bond payable pada cash 100.000. Maka kita akan amortisasi terus. Mekanismenya saya rasa sudah jelas ya, seperti yang di sini. Tinggal kalian lanjutkan. Apalagi kalau kalian di rumah, kalian bisa kerjakan pakai Microsoft Excel langsung aja itu. Balik lagi, yang penting adalah konsepnya. Nah, jurnalnya apa ini? Nah, ini sama ya. Saat awal kita mengakui senilai nilai awal obligasinya ya. Nah, terus saat kita memberi cash 4.000 ini, kan 1 Juli kita belum tutup. Kita bayar 4.000, berarti kan cash kita keluar 4.000. Oke, cash kita keluar. Tapi ini bukan interest expense. Interest expense adalah menggunakan bunga pasar dikali nilai obligasinya. Nilai obligasinya yang sekarang itu menurut pasar adalah 92.000, maka dikali bunga pasar. Jadi interest expense ini melibatkan nilai-nilai market ya, pasar. Prinsipalnya prinsipal yang market. Jadi bukan 100.000 tapi 92.000. 92.000 ini kan harga wajar pasar di pasar ya. Nah, terus dikalikan juga dengan bunga pasar ya. Nah, tinggal disesuaikan apakah dia semi annual atau annually memang. Nah, selisihnya itu tinggal menyesuaikan. Dan selisihnya kalau diskon pasti akan menambah bond payable. Jadi akan belum balance kalau kita 4614 4.000 dan dia otomatis pasti balance-nya untuk menambah bonds payable-nya. Bisa kalian coba sendiri di latihan soal. Nah, bagaimana saat kita proses mengaktualkan? Nah, proses mengaktualkan, kita catat interest expense-nya sesuai lagi. Interest expense intinya adalah kombinasi dari bunga pasar ya, bunga pasar dan nilai pasar obligasinya. Dapat dari mana 4645 ini? Ya masih ini ya, 92892 ini dikalikan 10% bagi 2, 4 ya, nanti dia 4645. Nah, ini interest payable yang harusnya cash kita belum bayar, masih utang. Dan balik lagi, pasti dia belum balance di kreditnya. Maka kita harus mengamortisasi diskon obligasinya dengan menambahkan bond payable-nya. Nah, itu dia ya. Nah, untuk premium kalian bisa coba sendiri di rumah ya sekarang. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti saya akan buatkan video lagi. Bagaimana sih kalau obligasi diterbitkannya nggak sesuai dengan tanggal kupon diberikan? Itu akan mengakibatkan adanya bunga berjalan. Nah, bagaimana sih pengakuan bunga berjalan tersebut? Nah, kita akan bahas